Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkalimpah kasih sayangnya. Selalu kita diberikan cucuran rahmat, hidayah dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan salat zuhur berjamaah di musala yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertolongan Allah itu sangatlah banyak tanpa kita sadari dan kita sadari. Dan pertolongan Allah itu tidak serta-merta datang kepada orang yang ikhlas atau orang mukmin atau bukan orang mukmin. Tapi pertolongan Allah datang kepada siapa saja. Tapi pertolongan Allah ya tidak langsung diberikan. Meskipun kita sudah berdoa dan besar kemungkinan pertolongan Allah tetap tidak akan datang. Meskipun kita sudah melakukan semuanya. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang belum kita sadari. Materi yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah tentang pertolongan Allah teramat dekat. Dalam kisah yang pertama, pertolongan Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapat pertolongan Allah bukan pada saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika ia berhijrah dan menghindari kerajaan dari kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Tatkala Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa dan para sahabatnya, ya sudah mentok dan Nabi Musa menghadapi lautan yang begitu luas. Karena di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang tengah mengejarnya. Sementara di depannya ada lautan yang besar, yang luas, yang membentang. Jika Nabi Musa berhenti, ya khawatir Nabi Musa dan pengikutnya akan dibunuh oleh Fir'aun. Sebagaimana yang kita tahu, Fir'aun itu adalah raja yang paling zalim. Kalau misalnya diam, takut dibunuh. Kalau misalnya jalan terus, malah mati tenggelam. Pada saat itulah pertolongan Allah menghampiri Nabi Musa berupa terbelahnya lautan dan penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63 sampai 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim wa azlafna sammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain summa agraqnal akharin inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minun. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain atau Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi banyak mereka yang tidak beriman. Ya tatkala Nabi Musa sedang khawatir, bimbang, datanglah pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Ya, ketika ada mukjizat Nabi Musa, yaitu berupa tongkatnya bisa membelah lautan. Seketika lautan terbelah, terbentang seperti halnya gunung yang luas. Ketika sudah sampai di daratan, kemudian laut itu dikembalikan seperti semula. Yang akhirnya kelompok atau pengikut dari raja yang zalim, Fir'aun, tenggelam. Ya.
Padahal dari situ kita bisa melihat bahwasanya tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang tidak mempercayainya. Kemudian kisah yang kedua yaitu pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Kapan Allah menurunkan pertolongannya kepada Maryam? Yaitu saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Dia bersandar di pokok kurma dan mengatakan, "Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya." Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Saat itulah turun pertolongan Allah berupa aliran air dan kurma yang berjatuhan di sisinya. Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan Itu pun Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan tenaganya guna mengguncang pokok kurma agar buahnya berjatuhan. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa, diguncang seperti apapun buahnya sulit jatuh. Terlebih oleh seorang wanita yang hendak melahirkan dan kondisinya lemas. Akan tetapi disinilah pertolongan itu datang. Kurma itu berjatuhan dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Ya, tatkala Siti Maryam sedang merasa hampir putus asa, ya, dituliskan dalam surat Maryam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya. Dalam keadaan lemas karena tidak menjumpai minuman dan makanan. Nah, dari saat itulah Allah menurunkan pertolongannya, ya, di mana ketika itu diguncang-guncang, ya, digoyang-goyang tuh si pohon kurmanya, yang akhirnya keluar air jernih dan kurmanya pada berjatuhan. Ya. Kemudian tidak cukup sampai situ. Ada kisah yang ketiga, yaitu ketika Nabi Ibrahim saat berdakwah di Babilonia. Nabi Ibrahim tidak memiliki pengikut walau satu pun, ya, kecuali sepupunya Lut. Bahkan kasus pemenggalan kepala berhala membuat Ibrahim dinobatkan sebagai public enemy, ya, di mana masyarakat Babilonia sangat benci kepada beliau. Saat Namrud mengumumkan bahwa vonis atas Nabi Ibrahim adalah hukuman mati dengan cara dibakar. Jadi masyarakat Babilonia yang menyembah berhala pada saat itu memvonis Nabi Ibrahim untuk dibakar, ya, dihukum mati, caranya dengan dibakar. Sampai masyarakatnya berbondong-bondong melihat proses untuk membunuh Nabi Ibrahim. Ada yang bawa kayu, ya, kayu bakar itu disiapin untuk menyiapkan prosesi membakar Nabi Ibrahim. Dan saat kayu hasil sumbangan masyarakat itu ditumpuk, tingginya melebihi tinggi manusia. Tujuannya adalah agar Ibrahim merasakan proses pembakaran dirinya, merasakan panasnya asap terlebih dahulu, kemudian baru merasakan jilatan api yang membakar tubuhnya. Namrud juga ingin mendengar Ibrahim berteriak-teriak dan meminta ampun, yang pada akhirnya api pun dinyalakan. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan hasbunallah. Mengapa Nabi Ibrahim mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung? Karena beliau sadar di antara ribuan orang menyaksikan dirinya dibakar, tak satu pun dari mereka yang menaruh simpati kepadanya. Oleh sebab itu beliau berkata hasbunallah. Cukuplah saja Allah sebagai pelindung. Ya, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah tidak melakukan ikhtiar apapun selain lisan yang mengucapkan hasbunallah. Maka api yang berkobar itu menjadi dingin dan tidak memiliki sifat membakar. Di dalam riwayat, di dalam Al-Quran jelaskan, Quran surat Al-Anbiya, qulna ya naru, qala ya naru kuni bardaw wa sallaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, api yang sifatnya panas berubah menjadi dingin karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan proses pembakaran Nabi Ibrahim itu berangsur bukan cuma sehari, sampai 1 bulan. Ya, apinya udah mati, taruh lagi api, siapin lagi kayunya. Udah sampai segitunya, ya. Jadi 24 jam nggak dibiarin makan. Nabi Ibrahim itu selalu dibakar, disiapin kayu lagi. Tapi qadarullahnya tidak, api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena semuanya sudah. Api ini sifatnya bukan membakar, tapi malah sifatnya bardan, kuni bardan, menjadi dingin. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ternyata pertolongan Allah itu datang bukan ketika kita menginginkannya, tapi datang ketika kita membutuhkannya. Ketika kita merasa sulit, sudah penghujung waktu mungkin, ya. Nah, bisa jadi ada pertolongan di akhir, ketika kita sudah tawakal, semuanya udah kita lakuin, ternyata ada pertolongan di akhir ketika kita sudah memang tidak ada harapan. Nah, maka pertolongan itulah, sekecil apapun pertolongan, kita harus menyadarinya.
Nah, ada juga ceritanya itu ketika ada seseorang yang membawa perahu ke dalam sebuah danau yang dalam. Nah, ketika itu dia sudah sampai ke tengah danau, tengah laut, si perahu atau sampan ini bocor sehingga dia tenggelam. Si otomatis yang di dalam perahunya itu ikut tenggelam beserta perahunya. Dia berdoa, "Ya Allah, amin, datangkanlah penyelamat atau orang-orang yang bisa menolong hamba." Begitu tidak lama setelah dia berdoa, datang tuh seorang, ada yang membawa perahu yang lebih besar. Dia mau menyelamatkannya, tapi dia tidak mau untuk menerima pertolongan dari si perahu yang tiba-tiba melintasi perahu yang tadi bocor. Ya, tapi ditolak tuh. Udah datang malah ditolak. Padahal itu adalah pertolongan yang Allah kirimkan, tetapi dia tidak menerimanya. Yang akhirnya nelayan itu atau orang yang membawa sampan itu akhirnya tenggelam karena tidak melihat bahwasanya sekecil itu adalah orang kecil itu adalah pertolongan yang Allah kirimkan, tetapi dia tidak percaya bahwasanya dia bisa menolong dia. Nah, maka kita seharusnya bersyukur kalau misalnya ternyata ada orang-orang yang ketika kita lagi di suatu titik di mana kita direndahkan atau merasa dijauhkan, ketika ada orang yang menolong kita kecil ataupun banyak, maka kita harus syukuri, bisa jadi pertolongan itu adalah pertolongan yang sengaja Allah kirimkan kepada kita. Mungkin dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.